adalah al-jam'u wal dammu, menggabung. Bangun dari dulu ya, sebelum kemudian menggabung apa yang diingat banget gitu tentang mungkin apa ya istilahnya pola pendidikan di keluarga, ada nggak? Puisi yang paling bermakna adalah keluarga, mutiara tiada tara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, suara saya terdengar jelas? Oke, tes, suara saya terdengar jelas? Jelas, Mbak Tini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang, teman-teman sahabat Kanina semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami mohon maaf ya teman-teman gitu kan karena ada sedikit kendala teknis maka linknya tadi kami ganti ke link yang terbaru. Mudah-mudahan semuanya bisa bergabung sambil kita menunggu yang lain. Mungkin teman-teman hari ini Masya Allah ya luar biasa, peserta acara kita hari ini tuh tersebar nih dari berbagai macam daerah gitu kan, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Pulau Jawa gitu kan, ada yang sampai Pulau Timur sana gitu kan, juga ada juga dari Jakarta gitu kan. Jadi eh, gimana nih teman-teman kalau cuaca di daerah teman-teman masing-masing nih gitu kan di siang-siang yang panas ini? Kalau di Banjarmasin alhamdulillah cerah sekali cuaca di Banjarmasin gitu kan, sampai-sampai itu kita ada sedikit bercandaan gitu kan di teman-teman di Kalimantan ini, katanya kita di Banjarmasin ini mataharinya sebagian satu orang satu gitu kan. Beberapa hari ini Masya Allah panasnya luar biasa kalau siang begini, tapi kalau sore-sore itu biasanya mendadak hujan. Jadi setelah panas gitu kan di siang hari, tiba-tiba itu sorenya tuh tiba-tiba aja hujan gitu kan. Jadi kayak cuacanya itu tidak menentu. Jadi mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada gitu kan, dari Aceh sampai Papua, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat gitu kan di tengah cuaca yang mungkin di tiap daerah juga sedang mengalami kondisi ekstrim. Gitu kan. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita hari ini, webinar kepenulisan dalam rangka Hari Kartini gitu kan, yang telah kita peringati di 21 April kemarin. Jadi hari ini itu kita sekali memperingati Hari Kartini, kita juga akan belajar nih tentang bagaimana cara itu menulis. Seperti tema kegiatan kita hari ini adalah Kartini modern berkarya, everyone can write gitu kan. Nah, jadi kayak sebelumnya mohon maaf, perkenalkan nama saya Tini, gitu kan. Saya sebagai MC yang akan menemani sahabat semua selama acara ini berlangsung. Hari ini tuh spesial banget gitu kan. Kita sebagai cewek-cewek yang sudah berdaya gitu kan, kita yang akan belajar menulis sama narasumber kita hari ini bersama Bu Endang. Jadi karena kita tuh harus percaya bahwa semua orang tuh bisa nulis. Semua orang itu pasti punya cerita dan mungkin dari tulisan sahabat semua itu adalah sebuah inspirasi gitu kan untuk kegiatan kita hari ini. Uh, nah, ini teman-teman sebelumnya
Sebelum kita masuk ke agenda kita sapa dulu Bu Endang. Ini narasumber kita sudah berhadir hari ini. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Timi. Suara saya jelas ya? Jelas Bu Endang. Gimana kondisi Bu Endang hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak Timi. Eh, Sebelum kita mulai, mungkin nanti habis ini Ulan akan bacakan dulu kurikulum vitae dari Bu Endang. Izinnya Bu Endang ya. Teman-teman, habis ini sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu kurikulum vitae dari Ibu Endang. Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Jadi saya bacakan kurikulum dari Bu Endang SP Usman. Nama beliau Endang SP Usman. Tempat tanggal lahir beliau di Surabaya. Usia beliau sekarang 52 tahun. Alamat beliau sekarang di Rumah Dinas Kanwil DJPB Kalimantan Selatan, Sultan Adam. Jadi sekarang beliau sedang berada di Kalimantan Selatan ya domisilinya. Nomor HP beliau seperti yang ada di layar. Kalau beliau sudah menikah. Kemudian pendidikan beliau di Universitas Dinamika Surabaya, lulus pada tahun 92. Kemudian beliau pernah mengikuti workshop Stipin dan juga kelas menulis. Aktivitas dan pengalaman beliau mengajar tahsin dari tahun 2011 sampai sekarang, narasumber di sekolah, kampus, dan perkantoran dari tahun 2011 sampai sekarang, menulis dari tahun 2020 sampai sekarang, juga promotor Stipin dari tahun 2013 sampai sekarang, narasumber Jendela Keluarga di Mimoza TV Gorontalo, narasumber ngabuburit Ramadan di Radio Gorontalo, owner Asahana Hijab, kemudian juga agen umrah dan travel Pan Diego. Nah, ini karya buku beliau nih, teman-teman. Jadi makanya hari ini kita akan belajar bersama Ibu Endang, gitu kan. Beliau sudah menelurkan banyak karya buku, gitu kan. Ada buku Solo Azam Penggenggam Quran yang terbit tahun 2020. Ada buku Desiran Cinta Tahila. Ada juga Mengayuh Gejolak Melaburkan Bijak. Buku antologi Cinta dan Corona. Buku antologi Cinta untuk Palestina. Buku antologi Agar Emak Produktif Menulis. Buku antologi Jamuan Terindah di Halakoh Penggugah terbit tahun 2023. Buku antologi Getaran-Getaran Cinta Ibunda. Dan buku terbaru beliau ini buku antologi Kemilau Langkah Cinta di Bumi Banua. Baru terbit ya Bu Endang ya di tahun 2020. Nah, Masya Allah sekali ya gitu kan. Jadi hari ini kita akan belajar dari Bu Endang bagaimana caranya menulis gitu kan. Mungkin selama ini kita tuh pengen nulis tapi kita nggak tahu mulai dari mana. Kita tuh punya banyak cerita gitu kan tapi nggak tahu nih harus kayak gimana. Jadi hari ini kita bareng-bareng belajar sama-sama Bu Endang biar kita tahu cara menulis itu seperti apa. Dan mungkin ya Bu Endang ya nanti setelah acara kalau kita udah dapat ilmunya kemudian kita ternyata oh kita bisa aku nulis gitu kan. Siapa tahu nanti kita bisa bikin buku antologi bareng ya Bu Endang ya bikin dengan tema kita hari ini Kartini Modern berkarya Everyone Can Write. Nah jadi mungkin itu saja ya untuk pembacaan CV-nya. Habis ini kita langsung saja kita serahkan kepada Bu Endang karena sepertinya kita sudah tidak sabar lagi nih untuk mengetahui gimana sih cara menulis itu, apa sih menulis, apa saja yang perlu kita lakukan agar kita bisa menjadi penulis. Apakah saya yang tidak tahu apa-apa yang cuman selama ini cuman bisa baca atau saya cuman ibu rumah tangga, saya cuman pekerja kantoran, saya cuman mahasiswa, apakah kami juga bisa menulis gitu ya Bu Endang ya? Oke. Dan seperti itu dipersilakan, ulun persilakan kepada Bu Endang. Jadi, silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Timi. Ya, boleh spotlightnya di ini mungkin Mbak Timi. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbis rohli soderi wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmatnya. Alhamdulillah pada siang hari ini ya kita bisa berjumpa ya melalui virtual ya Zoom. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Semoga juga ya Allah senantiasa memberikan kekuatan ya pada kita para perempuan hebat ya yang hadir ya di ruangan ini ya, baik untuk dirinya, keluarganya maupun untuk bangsanya, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Salat beriring salam juga kita sama-sama sampaikan pada Rasulullah SAW ya, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang telah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Masih di bulan April ya, walaupun udah tanggal 26 ya, saya mengucapkan selamat Hari Kartini ya pada Kartini-Kartini masa kini ya, yang Masya Allah itu ya dari berbagai daerah ini ya, Mbak Timi, ada dari Tegal, ada dari mana lagi nih, boleh dituliskan di kolom chatnya mungkin biar saya tahu nih, ada dari Tegal, dari mana lagi nih, Surabaya mungkin atau mana, boleh ya dituliskan di kolom chatnya. Ya, selamat Hari Kartini ya semuanya, ibu-ibu maupun kakak-kakak yang hadir pada siang hari ini. Ya, sebagaimana kita tahu ya bahwasanya eh, Raden Ajeng Kartini ya pada saat itu gitu ya, beliau itu kan menuliskan surat-surat demi surat gitu ya, yang akhirnya kemudian dibukukan ya menjadi buku Habis Gelap Terbitlah Terang gitu ya. Nah, bagaimana kita gitu ya, yang dikatakan oleh Mbak Timi tadi gitu ya, kayaknya banyak banget yang cerita yang ada, banyak banget pengalaman-pengalaman hidup gitu ya, tapi kemudian eh, apa? Bingung gitu ya, mau memulai dari mana gitu ya, seperti itu ya. Boleh minta tolong di share slide-nya ya. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, saya cintai, dan juga kakak-kakak semuanya ya, sebagaimana tema ya yang eh, akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu Kartini Modern Berkarya ya, Everyone Can Write itu. Jadi ada next ya yang perlu kita highlight itu ya dari Ibu Kartini gitu ya, dari beliau gitu ya yang eh, bisa memberikan inspirasi ya untuk kita semuanya ya. Boleh next slide-nya Mbak Timi ya. Jadi apa sih sebenarnya ya peran Kartini modern dalam dunia kepenulisan ya? Belum satu lagi sebelumnya Mbak Timi, bahwasanya ya pemberdayaan literasi. Jadi semangat Raden Ajeng Kartini ya kita transformasikan gitu ya menjadi aksi nyata di mana perempuan itu tidak hanya menjadi pembaca saja ya. Kebanyakan dari kita itu kan menjadi pembaca, penikmat gitu ya. Nah, tapi bagaimana kemudian kita bisa menjadi pencipta konten itu ya, menginspirasi, yaitu dengan menulis buku ya, sebagaimana Raden Ajeng Kartini ya, karena beliau gitu ya juga menerbitkan buku. Nah, kemudian berikutnya adalah peran Kartini modern dalam dunia kepenulisan. Next, Mbak Timi. Nah, berkarya tanpa batas gitu ya. Jadi peringatan Kartini ya itu bukan hanya sebatas kemudian kita berkebaya doang gitu mungkin ya, tidak seperti itu, tapi bagaimana kita harus mempunyai eh, keberanian, kita harus harus berani bermimpi ya, kita harus berani bermimpi dan berkarya ya melalui tulisan yang mana tulisan itu ya jika kita bukukan jadi di buku itu menjadi sesuatu yang abadi. Kita mengabadikan dalam sebuah buku
ya mimpi-mimpi kita, cerita-cerita kita tadi yang dikatakan oleh Mbak Timi gitu ya seperti itu. Nah di sini ya kemudian Hanina gitu ya, Hanina Family Club gitu ya, Masya Allah gitu ya, eh, mengangkat gitu ya kepenulisan gitu ya di Hari Kartini, peringatan Hari Kartini, bahwasanya everyone can write gitu. Oke, next berikutnya ya. Jadi saya ingin menceritakan gitu ya pengalaman saya sebagai seorang ibu rumah tangga ya yang tidak memiliki eh, apa latar belakang sastra. Saya juga tidak memiliki bakat menulis gitu ya, bahkan juga tidak hobi menulis gitu ya. Tapi kemudian eh, apa sih cerita di balik itu gitu ya, sehingga saya akhirnya gitu ya bisa menerbitkan ya beberapa lah ya buku solo dan buku antologi ya. Yang pertama adalah berawal dari Jejak Cinta Ananda. Boleh next slide-nya ya. Jadi bermula dari sini ya, ibu-ibu, kakak-kakak semuanya bermula dari Jejak Cinta Ananda. Pada saat itu saya melihat gitu ya di sebuah media gitu ya, ada kelas menulis yaitu Jejak Cinta Ananda. Nah, saya tertarik gitu ya tentang Jejak Cinta Ananda ini karena eh, masing-masing kita gitu ya yang sudah menikah mungkin ada yang sudah diberikan amanah gitu ya, diberikan momongan atau mungkin eh, bukan eh, apa anak biologis tapi mungkin dari adopsi atau dan lain sebagainya lah, ada gitu ya, ada eh, anak yang kita rawat mungkin ya seperti itu. Nah, dari sini gitu ya, kemudian saya memulai gitu. Jadi saya mengikuti kelas Jejak Cinta Ananda, yang di situ kelas itu em, mengajarkan gitu ya, setiap hari kita diminta gitu ya, diminta untuk cerita gitu ya, dicerita di media sosial kita tentang kondisi anak kita gitu ya. Tentunya nggak semuanya ya, salah satu fokus dari yang mana nih yang kita mau ceritain gitu ya, seperti itu. Nah, ceritakan apa saja gitu ya, mulai dari 0 bulan ya, mulai dari kelahiran gitu ya, sampai kemudian ya pada saat itu gitu ya kita anak kita usianya berapa gitu ya, seperti itu ya. Next, Mbak Timi. Nah, eh, saya melihat gitu ya pada saat itu kelas ini bagus sekali gitu ya karena ternyata gitu ya kita tahu bahwasanya anak itu kan adalah anugerah ya, anugerah terbesar dari Sang Maha Kuasa ya, buah dari bingkai cinta kita ya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahirlah kemudian anak ini gitu ya yang tentunya ada perjuangan itu ya, ada perjuangan dari mulai kehamilan gitu ya sampai melahirkan tuh ada cerita gitu ya. Ada cerita, ada suka, ada duka, itu ya, seperti itu. Dan itu kemudian eh, sangat indah itu ya ketika kita bukukan, gitu ya, seperti itu. Ya, next, Mbak Timi. Ya, jadi eh, tadi saya udah bilang gitu ya di awal bahwasanya saya adalah ibu rumah tangga biasa gitu ya. Tapi ternyata gitu ya, setelah saya belajar, kemudian saya mencoba gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, ternyata bisa. Ternyata eh, apa ya, muncul ya terbit buku-buku gitu ya yang nggak jauh gitu ya dari kita, cerita-cerita kita aja yang kita bukukan. Sebagaimana Raden Ajeng Kartini dari surat-suratnya itu kemudian dibukukan, gitu ya kan seperti itu. Nah, everyone can write itu ya. Setiap orang pada dasarnya itu bisa menulis gitu ya. Karena menulis itu adalah cara universal ya untuk mengekspresikan ide, gagasan ya, pikiran atau perasaan ke dalam bentuk lambang-lambang kebahasaan ya yang dapat dipahami oleh orang lain. Keterampilan ini meskipun memerlukan latihan ya, adalah kemampuan dasar manusia untuk berkomunikasi dari berbagai informasi. Jadi menulis itu salah satu media informasi, media komunikasi ya.
media komunikasi itu bisa melalui tulisan. Jadi tulisan kita bisa dibaca orang, bisa menginspirasi orang, bisa memotivasi orang gitu ya. Itu seperti itu ya. Oke, next. Nah, masuk kita kepada pengertian atau definisi menulis. Apa sih sebenarnya ya definisi menulis itu, pengertian menulis itu? Yaitu menulis adalah kegiatan menyampaikan pesan atau komunikasi menggunakan bahasa tulis ya sebagai media atau sebagai alatnya. Secara sederhana, menulis berarti melahirkan pikiran ya atau perasaan ke dalam tulisan. Nah, proses ini melibatkan pengorganisasian ya fakta dan data secara jelas dan sistematis. Sehingga apa? Sehingga pembaca itu dapat memahami maksud penulisnya. Nah, seperti itu ya. Berikutnya eh, apa sih gitu ya? Dari tadi kita ngomongin menulis, menulis gitu ya. Apa sebenarnya sih gitu ya manfaat dari menulis ya? Jadi ada beberapa manfaat menulis ya, di antaranya ya saya ambil beberapa ini. Yang pertama adalah meningkatkan kecerdasan dan wawasan. Jadi menulis itu mendorong penulis untuk mengumpulkan informasi, ya, memperluas pengetahuan dan melatih keterampilan berpikir ya secara kritis. Apa nih itu kan yang mau ditulis apa sehingga dia tadi ya akhirnya kecerdasannya itu meningkat, wawasannya juga meningkat itu ya. Karena dia mengumpulkan data-data yang ada. Ya, seperti itu. Berikutnya manfaat menulis adalah mengembangkan kreativitas ya. Jadi diawali dari menemukan ide ya, kemudian mengolah bahan ya dan merangkai kata-kata yang itu merangsang daya inisiatif dan kreativitas. Jadi diksinya gitu ya, memadukan diksi. Jadi kata-kata itu dirangkai dari satu kata ke kata berikutnya gitu ya. Itu akhirnya seorang manfaat menulis itu adalah orang menjadi kreatif ya, mengembangkan kreativitas yang ada. Ya. Manfaat menulis berikutnya adalah sarana katarsis emosional. Di menulis itu dapat menjadi cara yang efektif ya untuk meluapkan emosi, perasaan negatif atau stres ya saat tidak bisa bercerita kepada orang lain. Jadi mungkin kalau kita itu ya zaman dulu itu ya ada yang namanya diary itu ya kita catat gitu ya kita curhatnya lewat situ gitu ya. Nah itu kan sebagai katarsis emosional gitu ya kita tuliskan di situ gitu ya. Jadi perasaannya jadi plong ya enggak. Emosinya diluapkan di tulisan gitu ya seperti itu. Nah nanti kalau sudah jadi eh, nah, pada saat itu nggak langsung dibukukan kan gitu ya. Nah, kemudian kita baca ulang gitu kan di situ. Baru kemudian kita ambil hikmahnya yang di situ ada apa eh, poin gitu ya, POV-nya yang bisa diambil eh, hikmahnya ya bisa memotivasi orang lain juga selain kita kemudian jadi plong gitu ya ketika menuliskan itu ya. Manfaat berikutnya dari menulis adalah dokumentasi dan warisan. Jadi tulisan itu menjadi catatan sejarah. Ya, catatan sejarah, pengalaman atau ilmu pengetahuan yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Jadi dokumentasi dan warisan yang sangat bagus itu ya buku gitu ya, bisa dikenang gitu ya oleh anak cucu kita, cicit kita ya. Jadi itu dokumentasinya lewat buku gitu ya. Saya tidak menyiapkan buku-bukunya tapi sudah ada ya, sudah ada di sini ya gambar-gambarnya gitu ya. Jadi eh, sejarah pengalaman kita gitu ya, itu bisa kita dokumentasikan melalui tulisan atau buku seperti itu. Bahwasanya kita itu pernah ya, pernah ada dikenang oleh eh, anak-anak kita ya kemudian cucu kita cicit kita nanti gitu ya seperti itu bahkan kalau tulisan itu kalau buku itu kita perbanyak gitu ya itu bisa memberikan motivasi juga inspirasi juga kepada orang lain ya seperti itu.
Berikutnya manfaat menulis adalah ya keuntungan material. Bagi penulis yang sudah profesional gitu ya, menulis itu bisa menjadi sumber penghasilan ya melalui honorariumnya, royaltinya ya atau pekerjaan terkait lainnya itu ya. Jadi sudah sampai selevel itu gitu ya. Karena apa bukunya itu sudah mendapatkan royalti dan eh, ternyata gitu ya, alhamdulillah juga gitu ya, walaupun belum banyak gitu ya, tapi di sini di buku pertama dan buku kedua saya, alhamdulillah itu ya, ini nggak banyak ya angkanya, tapi bisa memberikan donasi gitu ya dari hasil penjualan buku ya, seperti itu. Keuntungan material. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ya dari banyak manfaat menulis ya saya ambil yang keenam ini ya bahwasanya bagi kita seorang Muslim gitu ya eh, bahwasanya menulis itu bisa menjadi amal jariah ya bisa menjadi amal jariah. Sebagaimana di dalam hadis sebutkan, jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu apa? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, tulisan kita atau buku kita itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bukan buat orang lain. Kadang gitu ya, kita itu merasa kayaknya nggak layak deh buku saya gitu ya, nggak layak buku saya di eh, baca oleh orang lain gitu ya. Tapi ternyata gitu ya, eh, ada sesuatu itu ya yang bisa diambil hikmahnya oleh orang lain seperti itu. Nah, kalau udah kita menulis, kemudian apalagi kalau sudah kita masukkan ke seperti ini ya di Kompasiani, Kompasiana gitu ya, itu pasti akan ada gitu ya orang yang membacanya, itu seperti itu. Nah, itu beberapa manfaat menulis ya yang saya ambil gitu ya. Nah, berikutnya adalah, oh ya, ini satu lagi ya, ini yang ketujuh berarti. Mengenal diri sendiri. Semakin kita dengan menulis itu ya, maka kita semakin tahu diri kita, gitu kan seperti itu. Kita bisa mengetahui mimpi-mimpi kita. Mimpi kita itu bisa kita tuliskan itu di dalam sebuah tulisan. Kemudian pemikiran-pemikiran juga ya, keinginan ya, itu bisa kita tuliskan. Jadi dengan menulis kita lebih mengenal diri kita sendiri, ya seperti itu. Oke, berikutnya, nah eh, apa sih gitu ya sebenarnya itu ya setelah kita tadi bahas tentang manfaat menulis itu ya, tadi kata Mbak Timi kayak mana ya cara menulisnya gitu ya. Eh, mulai dari mana gitu ya, kemudian genre tulisan kita itu apa gitu kan. Nah, genre tulisan ya mengacu pada kategori cerita atau tulisan yang eh, bisa dikelompokkan dari gaya, struktur, atau konten tertentu ya. Beberapa genre tulisan yang umum itu ya ada beberapa ya. Di antaranya yang pertama adalah fiksi ilmiah ya. Fiksi ilmiah. Jadi cerita spekulatif yang seringkali melibatkan teknologi masa depan. Kemudian eksplorasi luar angkasa ya atau kehidupan planet lain. Ini fiksi ilmiah ya, seperti ini. Kemudian ada juga genre tulisan itu fantasi ya, fantasi yaitu cerita yang melibatkan elemen magic ya, makhluk mitos atau dunia alternatif. Jadi berfantasi dia ya. Kemudian genre tulisan juga yang ketiga adalah eh, bisa misteri gitu ya, cerita yang berfokus pada pemecahan kejahatan ya atau eh, teka-teki ya. Yang ini seringkali membangun ketegangan ya seperti itu. Kemudian genre tulisan juga bisa berbentuk romansa ya, yaitu cerita yang berpusat pada hubungan cinta dan emosional ya antara tokoh-tokohnya. Dan juga ada
dalam apa bentuk horor gitu ya, cerita yang bertujuan memicu rasa takut ya, ngeri atau eh, teror ya pada pembaca ya. Mungkin kalau teman-teman gitu ya, saya panggil teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman pernah ke toko buku itu kan banyak sekali ya. Nah, masing-masing itu kan biasanya punya ciri ya, penulis-penulis itu. Nah, itu ya macam-macam ya, ada yang bukunya tentang horor-horor gitu ya, ada yang tentang romansa gitu ya. Nah, seperti itu. Dan kemudian ada juga drama ya, cerita yang berfokus pada konflik emosional dan situasional ya, yang realistis itu. Jadi itu beberapa genre tulisan ya. Nah, jenis tulisan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi ya. Jadi fiksi itu karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi, ya, imajinasi, rekaan atau tidak nyata. Jadi contohnya seperti novel, gitu ya, cerpen, dongeng, ya, puisi, komik itu bisa juga fiksi. Jadi eh, bukan kejadian yang sesungguhnya, seperti itu. Kalaupun ada kejadian yang sesungguhnya, maka diganti namanya, gitu ya, seperti itu. Itu bisa menjadi jenis tulisan fiksi atau dialognya gitu ya, namanya diganti, itu sudah masuk ke dalam fiksi gitu ya. Jadi apa, kalau fiksi ini bebas gitu ya kita ceritanya, walaupun apa, karena dia imajinasi itu ya, bebas aja. Dan nggak ada larangan kalau lo kok ceritanya begini, ya itu kan fiksi, itu kan imajinasi gitu ya, seperti itu ya. Mungkin kita pernah menemukan tulisan yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah non fiksi ya, non fiksi yaitu karangan yang dibuat berdasarkan fakta ya, realitas gitu ya, data ya, atau hal-hal yang benar-benar terjadi ya, seperti misalkan biografi, autobiografi, esai ilmiah itu ya, laporan, artikel itu ya, buku pelajaran ya, jurnal itu ya. Itu ya. Jadi itu contoh-contoh dari jenis tulisan non fiksi ya. Seperti itu ya. Berikutnya tema tulisan ya. Apa sih? Kadang kan bingung gitu ya, mau bikin tema apa gitu ya. Mau nulis ini idenya nggak keluar, udah semedi gitu ya. Masih nggak keluar juga. Atau apa ya, karena saking banyaknya pengalamannya gitu ya, cerita yang mau dituliskan sampai bingung gitu ya. Jadi ambil tulisan itu eh, yang terdekat dengan kita, yang memudahkan kita, sehingga apa, sehingga menulis itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, sehingga menulis itu menjadi semudah bernapas gitu ya, seperti itu. Contohnya ya, beberapa tema umum ada meliputi cinta dan persahabatan, ya ini hubungan antara manusia dan kompleksitasnya. Ada juga tema tentang perjuangan dan pengorbanan, ya, mengatasi tantangan hidup, ya, atau konflik, ya, seperti itu. Kemudian ada juga tema tentang keadilan dan ketidakadilan, ya, isu moral, ya, etika dalam masyarakat, ya. Kemudian juga perubahan dan pertumbuhan, ya, perkembangan karakter, itu ya, atau transisi kehidupan. Bisa juga tema itu eh, dari tentang alam ya, alam dan lingkungan ya, hubungan manusia dengan alam sekitar ya. Makanya tadi kata Mbak Tini, saya kan cuma ibu rumah tangga, saya cuma orang kantoran. Ya ambil yang terdekat itu ya, tema-tema yang akan kita tulis ya, apakah di kantor, apakah di kalau misalkan suka bikin kompos, suka menanam ya, atau suka menjahit, suka apapun gitu ya, itu bisa kita jadikan tema untuk menulis ya, begitu ya. Berikutnya macam-macam penerbit ya. Tadi kemana sih gitu ya? Kata Mbak Timi, gimana kalau mau eh, bikin buku, kalau nulis gitu ya. Nah, tadi kita sudah dapat temanya, kita sudah buat kerangkanya, gitu kan. Kita mulai menulis, naskah selesai, gitu ya. Nah, kemudian sudah kita editnya. Kemudian ada yang namanya penerbit yang akan menerbitkan buku kita. Apakah kita mau menggunakan ISBN atau tidak, gitu ya. Nah, ada macam-macam penerbit, ya. Macam-macam penerbit. Jadi penerbit itu bukan yang nyetak buku, bukan.
Itu percetakan ya. Jadi penerbit itu adalah perusahaan yang bertanggung jawab untuk memproduksi dan mendistribusikan karya tulis gitu ya. Eh, ada beberapa. Jadi dia yang menerbitkan buku gitu ya, bukan yang mencetak gitu ya. Nah, ada penerbit yang namanya penerbit mayor gitu ya. Eh, dia menerbitkan buku secara massal ya dengan jangkauan distribusi yang luas ya. Contohnya ya saya sebut nama misalkan Gramedia ya, Pustaka Utama ya, Mizan ya, Alex ya, Media Komputindo itu ya dan lain sebagainya itu ya. Itu adalah penerbit besar, penerbit mayor ya, penerbit mayor ya, mayor publisher itu ya, seperti itu ya. Jadi dia biasanya memberikan royalti kepada penulis ya. Kemudian yang kedua adalah penerbit independen ya atau disebut dengan indie ya, penerbit indie ya. Penerbit skala kecil ya sehingga hingga menengah. Kecil hingga menengah yang seringkali memiliki fokus genre spesifik atau penulis baru. Jadi biasanya penulis baru kalau nunggu penerbit mayor lama gitu karena kan tentu tidak apa ya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu ya untuk bisa masuk ya ke dalam penerbit mayor. Maka bisa menggunakan penerbit indie ya, indie yang itu buat kita penulis baru itu ya bisa menggunakan penerbit indie. Kemudian ada penerbit kampus atau institusi yang menerbitkan materi akademik ya, jurnal itu kan biasanya ya, eh, atau buku pelajaran ya. Contohnya misalkan UI Press, UGM Press itu ya, dan lain sebagainya. Dan ada ya, yaitu penerbit self publishing ya, layanan yang membantu penulis menerbitkan buku mereka sendiri tanpa melalui seleksi penerbit ya. Jadi ya banyak ya contohnya ya, The Publish, nulis buku gitu ya. Kalau saya biasanya pakai eh, apa namanya, Wonderful ya, ada juga Madani gitu ya, yang itu tidak melalui seleksi ya penerbit, beda dengan penerbit mayor ya yang ada seleksi ya ketat gitu ya seperti itu. Ya. Next, setelah kita tahu gitu ya, tadi ya udah tahu semuanya ya. Nah, ini ya ternyata gitu ya, siapa saja bisa menulis. Ini contohnya yang pertama adalah Nenek Toyosi Bata. Jadi nenek ini berusia 90 tahun baru menulis. Yang hadir di sini usianya berapa aja? Boleh dituliskan di kolom chat. Usia berapa aja nih ya yang hadir di sini? Adakah yang umur di bawah 30 atau ada yang di atas 50? Boleh dituliskan ya di kolom chat usianya berapa nih. Nah, jadi nenek Toyoshibata ini usianya 90 tahun ya, 35. Nah, masih muda ini memulainya ya. 24. Ada lagi 54. Masya Allah. Keren ini. Terus ada lagi. Iya, 52. Ya. Masya Allah ya. Jadi eh, masih di bawahnya Nenek Toyosi Bata berarti ya. Nenek Toyosi Bata itu 90 tahun baru menerbitkan buku. Keren ya 90 tahun baru menerbitkan. Jadi tidak tidak ini apa tidak mengenal usia ya kita menulis itu menerbitkan buku itu. Kemudian ada Andrea Hirata. Ini teman-teman bisa semua tahu ya, beliau ya menuliskan buku Laskar Pelangi, bisa dicek gitu ya latar belakangnya apa gitu ya. Jadi jadi eh, apa namanya, menulis itu tidak menjadi hanya satu profesi menulis saja gitu ya. Artinya apapun profesi kita, mau ibu rumah tangga, mau karyawan, mau dokter, mau perawat, mau apa
kelempar ya Bu Endang. Mbak Timi, Hmm, ini Ganti kayaknya device jadi ya karena kelempar ya? terpental, Oh, terlempar ya. Suara saya terdengar? pendengar, Bu. Apakah suara saya terdengar? Baru dengar, Bu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Izin masih nge-lag itu. Seperti itu ya. Dan terakhir ini numpang ya, numpang foto di sini ya teman-teman ya. Jadi eh, beliau adalah ibu rumah tangga ya yang terakhir ya, Ibu Endang ya, yang atas izin Allah itu ya karena belajar gitu ya dan kemudian eh, apa bisa juga ternyata ini ya everyone can write, siapapun bisa menulis ya, tidak pandang bulunya siapa gitu ya, seperti itu ya. Oke, next berikutnya ya. Nah, eh, buku itu ya itu em, ada terbagi menjadi dua ya, ada buku solo dan ada buku. Nah, udah kembali lagi sebentar ya. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi ada buku solo dan ada buku antologi ya. Saya terdengar ini. Ya. Baik, jadi ada buku solo dan buku antologi. Buku solo itu apa ya? Buku solo adalah buku yang penulisnya itu tunggal. Ini spotlightnya boleh dipindahkan, Mbak Timi. Ya. Eh, Penulisnya adalah tunggal itu ya. Ditulis sepenuhnya oleh satu orang saja. Ya, itu buku solo. Kemudian kerangka ceritanya ya itu dapat berupa karya naratif tunggal ya seperti novel ya atau kumpulan tulisan yang saling terhubung ya atau tidak itu pokoknya satu orang, dua orang atau tiga orang ya seperti itu. Kemudian penerbitan sering menjadi langkah setelah penulis merasa berpengalaman atau ingin mempublikasikan karyanya secara mandiri. Jadi eh, misalkan gitu ya teman-teman, saya itu pengen nulis gitu ya, nulis sendiri karya solo gitu ya, tapi saya itu hanya cetaknya itu eh, nggak banyak gitu ya, cuman pengen 10 doang gitu, boleh nggak? Boleh gitu ya. Jadi misalkan eh, untuk keluarga sendiri atau untuk hadiah gitu, masih apa belum belum percaya diri misalkan gitu ya, seperti itu. Nah itu bisa juga ya penerbitannya itu ya. Oke, yaitu buku solo ya. Kemudian next berikutnya ya buku antologi ya. Jadi buku antologi ini eh, terdiri dari banyak penulis ya, terdiri dari banyak penulis. Seperti kemarin terakhir ya buku saya Kemiro Langka Cinta di Bumi Banua gitu ya. Itu terdiri dari 10 ya, 10 penulis ya. 5 itu ada ibu-ibu Dharma wanita dan 5 lagi pegawai gitu ya, seperti itu. Jadi eh, banyak penulis ya. Dia itu kumpulan karya dari beberapa penulis yang berbeda ya, seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya belum selesai ya yang tadi ya. Ya, buku antologi ya. Berikutnya adalah temanya tema bersama. Biasanya berisi karya-karya ya seperti cerpen, puisi, ya, esai ya yang disatukan berdasarkan tema atau topik tertentu. Ya, seperti itu. Jadi temanya apa nih? Kita nih nanti nih habis acara ini kita mau bikin buku antologi nih. Mau temanya apa? Tema tentang perempuan kah? Tema tentang mengasuh anak kah? Tema tentang ayah kah gitu ya dan seterusnya itu ya.
Nah, kemudian buku antologi ini eh, dari pengalaman penulis ya sering menjadi pilihan bagi penulis pemula untuk mendapatkan pengalaman membangun portofolio dan mengukur kualitas tulisannya, gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman masing-masing kontributor ya penulis ya. Contohnya kumpulan puisi ya. eh, Seperti kemarin ya tahun 2021 ya kalau nggak salah. Saya ada buku kumpulan puisi ya, Cinta untuk Palestina itu buku antologi eh, bersama teman-teman. Kemudian ada juga kemarin itu Cinta dan Corona pada saat Corona itu ya. Kemudian dan eh, apa termasuk Kemilau itu ya, Langkah di Bumi Banua kemarin ya. Nah, ada kumpulan puisi, ada kumpulan cerpen, ada kumpulan esai ya dari berbagai penulis yang diterbitkan dalam satu buku ya seperti itu. Itu buku antologi ya. Semoga kita bisa membedakan ya antara buku solo dengan buku antologi ya. Berikutnya, nah ini contoh buku antologi kumpulan karya beberapa penulis yang dibukukan satu buku ini ya. Ini contohnya ya. Ini tahun 2021 ya saya mengajak apa namanya teman-teman ya yang belajar tahsin gitu ya untuk membuat buku yuk pengalaman belajar gitu ya, pengalaman belajar tahsin gitu ya. Eh, ada yang usianya udah sepuh, ada yang masih muda, masing-masing punya cerita, masing-masing punya pengalaman gitu ya. Mungkin teman-teman eh, nanti gitu ya dengan pengalaman masing-masing ya kalau mau menerbitkan buku antologi itu bisa gitu ya seperti itu. Dibukukan jadi satu. Jadi yang penting temanya itu kita samain dulu. Temanya tentang ini gitu ya seperti itu. Kayak seperti ini ya. Temanya tentang belajar tahsin ya. Belajar tahsin pengalaman masing-masing gitu ya seperti itu. Nah, akhirnya terbit itu ya buku Jamuan Terindah di Halakoh Penggugah. Ini 10 orang juga ya. Ini 10 orang penulis juga. Semuanya itu em, penulis pemula, first time ya. First time menulis di buku Jamuan Terindah di Halakoh Penggugah ini ya. Termasuk juga di Kemilau Langka eh, bu, Kemilau Langkah Cinta di Bumi Banua itu juga ada satu orang yang sudah pernah ikut buku antologi. Yang 8 itu belum pernah. Artinya teman-teman jangan takut. Wah, saya belum pernah sama sekali. Ya, memang untuk pemula gitu ya, seperti itu. Ya, gitu ya. Nah, next berikutnya. Ya, tadi sudah ya jenis buku antologi itu ya ada puisi, ada cerita pendek, ada esai, ada tulisan lainnya. Nah, ini salah satu juga ya buku antologi saya bersama dengan teman-teman bagaimana emak-emak produktif menulis itu ya. Jadi eh, kita ada yang namanya eh, perkumpulan emak-emak produktif menulis gitu ya. Nah, di sini bisa gitu. Gimana sih caranya menulis gitu ya? Eh, Gimana supaya kita produktif menulis? Nah, ini diceritakan di buku ini ya. Next berikutnya. Nah, ini ya. Tadi sudah saya sampaikan mengambil tema itu yang mudah sehingga semudah bernafas gitu ya. Seperti ini. Ini Kemilau Langkah Cinta di Bumi Banua ini baru di launching kemarin ya. Tanggal 21 April ya. Ini baru di launching. Masih proses emboss bukunya di Jogja ya. Kami sudah keluar ISBN-nya di Perpusnas gitu ya. Jadi teman-teman bisa searching gitu ya. Nah, ini temanya tuh khusus gitu ya, khusus apa di Bumi Banua gitu, di Kalimantan Selatan. Karena sekarang kan saya tinggalnya di Kalimantan Selatan ya, teman-teman. Jadi khusus pengalaman selama di Kalimantan Selatan. Ya, ada yang udah 2 tahun, ada yang ya 2 tahun, ada yang 1 tahun setengah. Nah, dan selatannya gitu ya baru pada saat menulis buku ini eh, baru 6 bulan gitu ya, ya udah gitu ya yang pengalaman yang ada aja kita ceritakan gitu seperti itu. Jadi eh, supaya mudah ya, kemudian ambil pengalaman pribadi ya, bukan pengalaman pribadi itu jangan takut gini kayaknya buka dapur nih gitu ya, bukan ya, bukan buka dapur ya teman-teman, maksudnya adalah kita mengambil sisi-sisi dari pengalaman pribadi kita yang itu bisa pengalaman itu bisa diambil hikmahnya
bisa menginspirasi orang lain gitu ya, seperti itu ya. Kemudian kejadian yang ada di sekitar kita. Kalau bukan pribadi kita ya berarti bisa juga dari kejadian gitu ya. Dari kejadian yang ada di sekitar kita ya. Kemudian bisa juga kita mengambil momentum ya. Momentum misalkan kayak kemarin ya yang getaran-getaran cinta Ibunda gitu ya. Itu 2000 karya saya 2000 buku antologi 2024 ya, 2024 ya. Apa 2025? 2025 ya gitu ya. Itu di Medan gitu ya, di Medan bertepatan dengan ya memang kita bikin acaranya 2024 ya. Desember 2024, tapi terbit bukunya 2025 gitu ya, sebelum saya pindah ke Kalimantan Selatan gitu ya. Momen Hari Ibu ya. Nah, di sini kita cerita tentang ibu gitu ya. Ibu ibu kita itu seperti apa gitu ya. Apa sih yang eh, membuat kita itu menjadi lebih sayang ya kepada ibu kita. Kita coba itu ya gali gitu ya kebaikan-kebaikan ibu gitu ya. eh, Ibu kita gitu ya seperti itu ya. Next berikutnya. Nah, ini tadi ya, Getaran-Getaran Cinta Ibunda. Ini terbit di Medan ini ya, tahun lalu ya. Nah, ini tadi ya, tadi sudah kita bahas tentang penerbit. Nah, ini percetakan. Kalau percetakan ini baru industri atau jasa yang memproduksi tulisan dengan gambar secara massal ya, menggunakan mesin cetak. Itu yang namanya percetakan ya. Ada penerbit yang memiliki percetakan, ada penerbit yang tidak memiliki percetakan. Itu, seperti itu ya. Oke, next berikutnya. Ya, jadi eh, sudah makin mantap ya. Boleh kasih reaction yang sudah mantap menulis. Kasih jempol, apa kasih apa? eh kasih balon-balon apa gitu ya. Boleh kasih reaksinya ya. Jadi eh, ternyata gitu ya. eh Everyone can write, semua itu bisa menulis itu ya. Ini loh, cuman ini aja ya syaratnya gitu ya. Jadi kita kita pahamkan dulu keutamaan menulis gitu ya. Jadi ketika kita tahu, oh ternyata menulis itu sesuatu yang utama gitu ya. Tadi itu ya macam-macam ya. Nah, eh, kita tahu ya, kita tahu dulu apa sih keutamaan menulis gitu ya. Tadi bisa membuka mencerdaskan kita, bisa jadi katarsis emosional gitu ya, bisa jadi warisan, bisa jadi amal jariah itu ya, ternyata luar biasa. Nah, kemudian yang kedua adalah niat yang kuat. Kenapa gitu ya harus punya niat yang kuat gitu ya. Jadi kemarin salah satu penulis buku Kemilo Langkah Cinta di Bumi Banua itu beliau bercerita gitu ya. Sebelumnya juga pernah ikut kelas menulis gitu ya, tapi gagal karena tidak mengerjakan tugas. Saya pun mengalami gitu ya. Tahun berapa ya? Sebelum 2020 ya mungkin 2018-an ya mungkin ya. Jadi saya pernah ikut kelas menulis gitu ya. Tapi saya tidak pernah ngerjain tugas gitu ya. Walhasilnya ya udah wassalamualaikum ya nggak jadi gitu ya buku gitu ya. Baru kemudian tahun 2020 gitu ya saya coba gitu ya menguatkan niat gitu ya eh apa untuk mengerjakan tugas gitu ya, untuk mengerjakan tugas itu. Jadi ya semua itu harus komitmen gitu ya. Ya, jadi niatnya harus yang kuat gitu ya. Kemudian belajar ya, tidak mengenal usia. Jadi tahun 2020 berarti usia saya berapa? 46 ya. 46 saya baru belajar menulis. Selama ini kemana aja? Enggak kepikir gitu ya. Enggak kepikir menulis. Tahun 2009, 2009 waktu anak saya eh, yang keempat itu ya, baru lahiran yang umur berapa gitulah. Nah, itu pada saat itu saya eh, coba membaca buku itu melalui apa e-book gitu ya. Nah, itu baru kemudian oh itu ya itu pun
Pak Su gitu ya, coba deh baca gitu ya, coba deh ini gitu ya. Jadi kayaknya kalau kita itu tidak bisa banyak keluar karena kondisi kita gitu ya. Mungkin yang waktu kita masih banyak tersita di keluarga ya, di anak-anak itu ya. Ternyata dengan menulis itu gitu ya, eh, kemudian buku kita itu dibaca oleh orang lain gitu ya. Itu ternyata bisa juga kita memberikan manfaat gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian akhirnya belajarlah itu ya, mulai belajar gitu ya. Dan eh, tema ya, pengalaman itu temanya itu bisa dari pengalaman pribadi ya, seperti itu. Jadi kalau pengalaman pribadi itu kan istilahnya kita masih memorinya itu masih kuat gitu ya, seperti eh, di buku saya yang pertama ya, Azam Penggam Quran, itu menceritakan tentang pengalaman saya dari mulai menikah gitu ya, sampai Mas Azam itu masuk kuliah. Jadi satu buku ya, jadi satu buku. Eh, di situ ya, saya menceritakan pengalaman pribadi. Itu lebih mudah. Itu first time-nya saya menulis itu buku solo, bukan buku antologi ya teman-teman. Ya agak nekat juga gitu ya, karena tadi lagi semangat gitu ya. Kalau yang lain buku antologi dulu, saya langsung cerbret gitu ya, buku solo gitu ya. Karena itu pengalaman pribadi gitu ya. Jadi eh, mudah gitu ya menuangkannya gitu ya. Tinggal cari-cari dokumentasinya gitu ya. Kan ada tulisan, ada lambang gitu ya, seperti itu. Jadi tinggal cari dokumentasi, buka-buka USB, buka-buka foto yang ada di Facebook gitu ya, seperti itu. Eh, dicari-cari lagi gitu ya, zaman-zaman dulu, kemudian dikumpulkan ya, dimasuk-masukkan ke setiap sub judul ya, setiap judul-judul yang ada di dalam buku gitu ya, seperti itu ya. Jadi lebih mudah ya. Sama buku kedua juga pengalaman pribadi juga. Pengalaman pribadi membersamai anak yang nomor dua ya. Kalau yang pertama itu melaki-lakikan anak laki-laki, kalau yang nomor dua itu memperempuankan anak perempuan. Bagaimana mendidik anak perempuan itu berbeda dengan anak laki-laki gitu ya. Bagaimana mendidik anak perempuan itu ya, itu di judulnya Desiran Cita Sahila ya, menyemai eh, apa menyemai ini ya, ada tadi ya situ ya, sampai lupa udah lama ya, 2021 itu ya, seperti itu. Menyemai fitrah ya, menyemai fitrah ya, menyemai fitrah menuju surga gitu ya, seperti itu. Itu buku yang kedua ya. Kalau buku yang ketiga saya, buku solo em, itu hadiah. Semuanya hadiah. Yang pertama juga saya hadiahkan buat saya pribadi atas jeripaya saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, pasti eh, ada suka duka gitu ya, luar biasa gitu ya. Mungkin seperti apa ya, kita merasakan mungkin ya sebagai seorang ibu ya, udah kayak apa, kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ngutang-panting gitu ya, kayak roller coaster gitu ya. Nah, itu kita hadiahkan atas jeripaya kita ya, sebagai seorang ibu ya, yang membersamai anak gitu ya. Satu, kedua. Yang ketiga itu buku solo saya, Mengayuh Gejolak Melabuhkan Bijak, itu pas di hadiah anniversary eh, minat pernikahan yang ke-25 gitu ya, tahun 2025 ya, 2025 Juni 2025 kemarin gitu ya, terbit gitu ya buku itu gitu ya. Jadi itu adalah tema pengalaman pribadi. Nah, teman-teman juga bisa itu ya mengambil pengalaman pribadi, misalkan yang pernah umroh bisa pengalaman umroh, yang pernah haji bisa pengalaman haji ya, yang eh, sebagai karyawan bisa pengalaman dari sebagai karyawan tuh ya, dan seterusnya itu ya. Pengalaman-pengalaman pribadi itu bisa dituliskan ya, sehingga kita mudah gitu ya, semudah bernapas menuliskannya. Dan yang terakhir adalah komitmen dengan target ya. Buat target dan komitmen untuk menyelesaikan buku. Ya, kemarin ini pengalaman pribadi saya juga ya, eh, apa namanya, yang 2018 itu ya nggak ada target gitu ya. Sedangkan kalau di berikutnya karena ada target ya, 2020 itu dalam waktu 50 hari
Alhamdulillah buku solo selesai karena memang ada target saya harus selesai dalam waktu 2 bulan ya. Bulan ketiga itu eh, launching terbit gitu ya, seperti itu. Jadi ada komitmen. Kemarin juga di Kemilau Langkah Cinta di Bumi Banua itu ada yang cerita juga satu penulis itu ya pernah ikut menulis tapi tidak punya target waktu gitu ya. Sehingga ya nggak ngerjain, nggak ditargetin juga. Sedangkan yang kemarin kata beliau gitu ya. Kalau sekarang memang ditargetin sama Bu Endang, ayo ayo selesai dalam waktu segini gitu ya. Jadi ayo yang belum selesai kayak gitu ya. Jadi kita harus komitmen, komitmen dengan target kita. Buat target ya kita yang tahu ya targetnya menyelesaikan dalam waktu berapa lama naskah itu 1 bulan kah 2 bulan kah itu tapi harus komitmen gitu ya seperti itu ya. Next berikutnya, nah ya jadi menulis itu bukan soal jago ya tapi soal berani memulai ya. Jadi eh, jago nulis gitu ya, tapi kemudian apa namanya tidak memulai menulis, tidak mulai membukukan gitu ya, nggak akan gitu ya terbit buku. Tapi kalau kita nggak jago nulis, tapi belajar ya udah itu ya menulis dari hati gitu ya, kita sudah mulai menulis, membuat naskah, kemudian kita lanjutkan, kita editor itu ya, kemudian editing ya, boleh melalui editor ya. Kemudian eh, kita bawa ke penerbit akhirnya terbit buku gitu ya. Maka eh, bukan soal jago menulis tapi berani menulis. Apapun latar belakang kita gitu ya, insya Allah kita bisa gitu ya. Nah kalau tidak sekarang kapan lagi ya? Kalau bukan kita ya siapa lagi gitu ya seperti itu ya. Itu sedikit terakhir ya Mbak Timi mau berpantun ini beli buku sampulnya biru. Cakepnya dong, ulangi. Beli buku sampulnya biru. Dibawa ke sekolah bersama teman. Cakep. Selamat hari Kartini untukmu. Mari menulis demi kemajuan. Satu lagi. Makan nasi dengan sambal terasi. Ditambah sekali. Mari menulis tuangkan ekspresi agar abadi sepanjang masa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, teman-teman bisa berikan tepukan online ya buat Bu Endang atas materinya siang hari ini. Masya Allah sekali gitu kan kita jadinya insight-nya dapat gitu kan. Terus tidak semangat nulisnya nih juga dapat nih kayaknya nih teman-teman udah ada yang bilang, aduh pengen banget nih gitu kan. Jadi kata 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 Mbak Nelda ya, Bu Nelda mau coba katanya. Penasaran banget gitu kan. Jadi seperti kata Bu Endang gitu kan ternyata semua orang bisa nulis. Ini Jadi sayang, itu nanti takut kena lagi. mau nanya, ini kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Kalau ada yang mau nanya bisa raise hand atau ditulis di kolom chat juga boleh. Mumpung langsung bicara sama Bu Endang, tanyain aja nih apa aja yang selama ini jadi unek-unek mungkin di hati ya dalam pikiran gitu kan. Mungkin niatnya ada, tapi apa sih yang menjadi kendala? Bisa ditanyain aja sama Bu Endang. Ada yang mau bertanya teman-teman? Ada yang mau sambil dibuka mic-nya bisa bertanya langsung. Sambil nunggu yang lain nih Bu Endang gitu kan saya tuh mau nanya mungkin ini jadi Bu Endang mungkin pernah mengalami atau gitu kan penulis-penulis yang lain pernah mengalami misalkan kadang tuh kan kita pengen nulis nih Bu gitu kan kita pengen nulis kita udah dapet tema gitu kan kita udah dapet tema lah kayak gitu kan cuman ternyata pas kita di tengah-tengah nulis itu kita kehilangan semuanya gitu kan kita kehilangan inspirasi kita kehilangan motivasi kita
nggak tahu mau ngelanjutinnya tuh kayak gimana gitu kan, tiba-tiba ngeblank aja. Itu gimana tuh, Bu? Baik, ini Mas ini ya Mbak Timi, boleh diklik satu kali lagi terus di ini slide-nya, ditutup aja slide-nya. Di stop screen boleh di stop screen. Baik. Ya, jadi dalam menulis itu ada yang namanya kita bikin kerangka menulis secara online gitu ya. Kerangka menulis secara online. Ada yang namanya outline. Jadi kita kalau mau menulis itu bikin outline-nya. Bikin outline. Jadi yang mau kita tuliskan itu apa? Outline itu bagian kecil gitu ya dari tema gitu. Sehingga ya, ya, Bu Endang suaranya jelas di saya. ya. Hmm. Ya, baik. Jadi seperti itu. Kita bikin outline ya. Kita bikin outline supaya titik nolnya supaya nggak keluar gitu. Jadi kita nggak mana-mana. Sebelum kita ini kan apa namanya tuliskan semuanya ide-ide kita bikin outline dulu ya. Contohnya misalkan eh sebentar. Enggak nyiapin. Ya, contohnya misalkan ini ya. eh Misalkan buku saya ini. Nah, ini di awal itu kita yang seperti di daftar di bawah ya. Kita bikin outline-nya gitu ya. Yang mau kita ceritakan nanti itu apa aja sih gitu ya. Misalnya ini di buku saya menggunakan dia kan saya tulis itu nanti itu kata saya kita ketika tiba di ketika saya tiba di Medan. Yang kedua karena saya akan menceritakan tentang apa namanya ini harus apa flashback yang saya pernah dulu saya ketika iya karena ya tentang apa namanya saya lama ya kan tadi kan saya ceritakan tentang pengenalan ya. Eh, dan, dan terusnya gitu ya oh saya pernah mengalami berbeda-beda tempat gitu ya. Dan seterusnya gitu ya itu kita tulis dulu gitu sehingga apa kalau kita sudah bisa dulu gitu kita nggak mana-mana fokus gitu jadi oh satu-satu yang kita eh, yang kita ceritakan ya jadi kita cerita dulu gitu kan Eh, yang mau kita ceritakan itu ya kita bikin ini outline-nya tadi gitu ya sehingga kita nggak lari kemana-mana itu aja yang diceritain udah selesai baru kalaupun kita ya belum gimana ya belum gimana oh udah bisa oke pindah ke situ maaf ya pindah-pindah ini cek ya halo tes ya jadi kita fokus gitu ya kalau kita sudah bikin outline seperti itu kita mau memulai dari manapun bisa misalkan nih saya udah selesai
Di baru tiba, tapi saya kemudian mau menceritakan tentang di outline yang itu tentang misalkan, hah? Iya, seperti ini ya outline-nya itu nggak kelihatan ya. Nah, eh, daftar isi lah ya gitu ya. Nah, itu dis- nulis caranya dulu sebelum yang lainnya dulu. Karena belum kan nggak harus yang berurutan misalkan seperti itu. Itu ya, Mbak Tini. Jadi outline Bu Endang suaranya buffering lagi. ya Mbak. Sebenarnya masih putus. Masih Oh, putus-putus, Bu. oke, oke. Oke, saya pindah ke tempat. Ya, baik. Tes, tes. Oke, sudah balik lagi berarti. Baik, ya, kembali lagi ya. Ini sinyalnya kurang bagus. Jadi ini kita buat outline ya jauhnya kayak seperti yang daftar isi gitu ya. Di daftar isi itu kita bikin dulu yang mau kita tulis itu apa aja. Seperti itu. Jadi kalau sudah kita tulis gitu ya, itu akan menggunakan kita langkahnya itu. Jadi kita akan kemana-mana. Kalau nggak hilang. Nanti kita lupa yang mau kita apa gitu. Jadi, ya. Makanya dari kalau untuk pemula bagusnya tadi tuh apa namanya dari pengalaman dulu yang memulai dari yang kecil dulu gitu, seperti itu. Jadi nanti kalau menggunakan kita menulis. Buat siapa tadi? Putus-putus lagi, Bu. Sekarang. Saya izin suaranya pakai device yang lain ya. Gambarnya tetap ini. Ya. Halo, Mbak Timi? Silakan. Halo, Mbak Timi? Ya, Bu. Bu Endang. Ya. Halo, tes. Yang ini bergema. Terdengar suara saya? Dengar sekarang. Kalau ini, iya, oke. Ya. Pertanyaan berikutnya mungkin Mbak Timi? Pertanyaan berikutnya ini dari Mbak Nelda. Ada keterangan yang lebih detail bisa satu bab terdiri dari berapa kata. Kan. Jadi kata beliau, maklum masih pemula dan pemalu, jadi belum tahu ilmunya. Ada aturan teknis di baku gitu nggak, Bu? Dalam satu buku itu harus berapa kata, berapa bab, seperti itu. Oke. Ya. Nggak repot, tidak repot. Untuk pertanyaannya, ada ya? Suaranya masih nggak jelas, Bu.
Tes, terdengar suara saya? Benar kalau sekarang. Ya, lo tes, tes. Halo Bu, terdengar? Terdengar ya? Oke. Ya. Ya. Tapi masih layback, Bu. Kayaknya harus off cam atau Ibu pakai handphone ya kayaknya. Halo, tes. Mantul ya? Jauh sekali, iya betul, mantul. Enggak, laptopnya belum bisa dimatiin soalnya apa? Bentar ya. Ini nggak bisa bergerak. Masuk pakai handphone aja apa ya, Bu? Halo, tes. Masih ada ehonya ya. Ya, oke. Sudah saya matiin ininya. Ya, baik pertanyaannya tadi. eh, Satu bab terdiri dari beberapa kata ya. Tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan untuk buku solo. Itu tidak ada batasan kita mau berapa kata gitu ya, seperti itu. Bebas aja gitu ya. Tapi satu buku itu eh, minimal 200.000 kata ya, supaya apa? Supaya ini ya eh, terlihat punggung bukunya ketika kita taruh di tempat buku. Ya, itu 200.000 kata ya untuk bisa terlihat seperti ini ya. Kalau untuk buku antologi itu biasanya ada batasan-batasan ya, satu satu penulis itu ada eh, misalkan 2.000 kata gitu seperti itu. Kenapa? Karena nanti akan karena kan banyak ya kontributornya. Itu tergantung sih, kalau kontributornya banyak biasanya dibatasin gitu ya, cuman berapa ribu kata aja gitu. Tapi kalau kontributornya sedikit gitu ya, ya otomatis bisa lebih banyak ya kita menulisnya gitu. Jadi supaya apa ya? Supaya bukunya lebih tebal ya, supaya tadi ini bisa apa namanya eh, tahu ya, kelihatan judulnya kalau ditaruh di rak buku seperti itu. Jadi tidak ada batasan kata untuk di tiap bab, bebas aja gitu. Itu Mbak Timi. Berarti nggak ada batasan ya Bu ya. Kalau untuk buku, paling kalau misalkan tadi kata Bu Endang, kalau kita bikin buku antologi berarti tergantung kesepakatan dengan semua pihak ya Bu ya. Kalau misalkan banyak penulisnya mungkin lebih sedikit gitu kan. Kalau lebih sedikit kontributornya mungkin bisa lebih banyak. Kemudian ada lagi nih pertanyaan eh, dari Mbak Andi. Ada nggak Bu penerbit yang mau menerima tulisan kita apa adanya? Terus kalau kita menyerahkan tulisan ke penerbit itu, apakah kita harus mengeluarkan biaya untuk ke percetakannya? Berapa minimal uang yang harus kita siapkan? Oke. Ya, ini sudah ke teknis ya, Masya Allah. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, untuk ke penerbit itu eh, menerima penulisan apa adanya itu untuk saat ini, untuk kepengurusan ke ISBN itu wajib ada editor. Ya, kalau dulu enggak, yang terbaru itu wajib pakai editor. Nah, editor itu ada editor yang pro ya, ada editor yang disediakan oleh penerbit yang eh, cost-nya itu tidak terlalu besar ya. Misalkan ada yang disediakan, boleh disebut angka mungkin ya, kalau yang disediakan oleh penerbit itu
ada kisaran 500.000 gitu ya untuk editornya. Itu editor itu akan membantu mengedit dan layout buku ya seperti itu ya. Eh, menerima apa adanya, iya menerima adanya. Jadi isi itu di luar tanggung jawab penerbit seperti itu ya. Apa lagi tadi? Mengeluarkan biaya. Kalau ke penerbit tergantung ya. Ada penerbit itu yang untuk menguruskan tergantung kita ya mau ISBN apa enggak gitu ya. Kalau ada ISBN kan berarti buku kita tercatat di Perpustakaan Nasional, ya kan? Itu ada penerbit yang mengenakan biaya. Ada yang enggak seperti itu. Jadi menguruskan saja. Nah, nanti penerbit ini rata-rata penerbit itu eh, kebanyakan itu ya dia memiliki percetakan. Kalaupun nggak memiliki percetakan, dia akan kerjasama dengan percetakan. Nah, dikenakan biayanya itu di percetakannya sesuai dengan jumlah halaman, terus kemudian apa namanya ukuran ya, ukuran buku, terus ditambah lagi apakah dia menggunakan emboss atau tidak. Nah, itu akan berpengaruh ke cost ya, seperti itu. Kalau jumlahnya itu 10 ya, minimal 10 itu sudah bisa. Yang saya bilang tadi misalkan saya masih 10 dulu nih gitu kan. Bisa ya. Cuman sayang ya kalau menggunakan eh, jasa editor yang profesional itu kemudian kita hanya cetak 10 atau bahkan tadi ya karena kita menginginkan buku kita itu menjadi amal jariah gitu kan ya. Jadi bisa diperbanyak gitu ya sehingga semakin banyak yang membaca, semakin banyak yang terinspirasi gitu ya tujuannya. Begitu mungkin Mbak Timi. Semoga terjawab. Oke, terima kasih Bu Endang. Mungkin teman-teman masih ada yang ditanyakan lagi. Boleh raise hand atau ya. Terus tadi saya ada kirim link grup WA ya Bu Endang ya. Kita ada grup WA. Kalau teman-teman yang mungkin ingin lebih intens belajar menulis gitu kan atau pengen siapa tahu bisa bikin buku antologi bareng Bu Endang, bisa gabung ke grup WA tersebut. Jadi nanti di grup tersebut akan didampingi sama Bu Endang. Jadi intinya itu kayaknya harus dimulai ya Bu ya. Kita mau berangan-angan mempunyai niat segala macam, tapi kalau nggak dimulai, kayaknya nggak akan jalan-jalan. Ya, betul. Mungkin ini apa namanya? Mungkin teman-teman ada yang pengen tahu kayak gimana sih itu ya menulis buku antologi gitu ya. eh, apa namanya? Sebagai gambaran mungkin ya. Nah, teman-teman mungkin bisa eh, apa namanya? Membaca ya buku yang terakhir ya, yang terbaru gitu ya dari buku saya dengan teman-teman gitu ya, itu kan pemula semua gitu ya, mereka itu first time menerbitkan buku gitu ya. Nah itu Kemilau Langkah Cinta di Bumi Banua itu sudah bisa di order gitu ya, kalau teman-teman mau gitu ya, itu bisa ya nanti mungkin apa namanya bisa pemesanan ke Mbak Tini mungkin ya bukunya itu. Nanti Mbak Timi akan share mungkin untuk uh, ya tahu ya, oh kayak gini tuh kalau cerita itu ya seperti itu. Jadi itu cerita dari pengalaman ibu-ibu ya, uh, cerita kehidupan aja biasa gitu ya seperti itu. Yang itu kemudian uh, Masya Allah gitu ya, kemudian jadi satu buku ya. Dan kami memang menggunakan editor profesional gitu ya, yang tentu memang apa ya, uh, yang itu menjadi kita lebih terbantu juga itu ya. Dan bagi pemula itu percaya dirinya lebih ya ketika ada menggunakan editor profesional dibandingkan mungkin tanpa editor. Dan sekarang memang tidak boleh untuk izin di pengurusan ISBN itu tanpa editor. Jadi penulis-penulis
editor harus tetap ada, nggak boleh penulis sebagai editor. Kalau dulu masih diperbolehkan itu. Jadi itu Mbak Timi. Terima kasih ya Bu Endang. Tadi kata Bu Endang ya mungkin yang mau eh, nyoba baca buku gitu kan, buku antologi itu seperti apa. Karena kalau kita mau nulis itu berarti kita harus baca ya Bu ya. Karena kita nggak mungkin nulis kalau kita nggak baca gitu kan. Jadi semakin sering membaca gitu kan, khazanah kita makin luas juga. Mungkin diksi dan kosakata kita makin banyak, maka akan mudah bagi kita untuk mulai menulis. Jadi kita jadi kayak punya banyak wawasan ya tentang pemilihan kata, pemilihan tema, pemilihan gaya bahasa dan segala macam. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Yang mau bergabung di grup, silahkan diklik ya. Hanya. Nanti juga mungkin akan ada rekaman di YouTube ya, nanti untuk agenda kita hari ini. Nanti insya Allah akan saya sharekan juga linknya. Mungkin ada kata penutup dari Bu Endang untuk kegiatan kita hari ini, yang biar bikin teman-teman ini semangat nih untuk mencoba memulai menulisnya. Baik, Mbak Timi. Ya, jadi teman-teman semuanya yang saya cintai ya, yang Masya Allah hari ini sudah meluangkan waktunya gitu ya untuk hadir di sini ya. Tentu ini bukan satu kebetulan ya, tapi saya yakin teman-teman yang di sini sudah siap menulis gitu ya, sudah siap untuk menceritakan gitu ya pengalamannya ya, sehingga menjadi sesuatu yang abadi ya, yang dibukukan gitu ya, menjadi warisan, menjadi momen ya buat kita gitu ya, untuk hadiah gitu ya, hadiah bagi diri kita gitu ya, atas perjuangan kita gitu ya. Uh, Insya Allah kita tetap semangat gitu ya, memulai menulis ya, dari hal-hal yang kecil ya, insya Allah akan menjadi manfaat yang besar ya buat kita pribadi dan juga orang lain, insya Allah. Mungkin seperti itu Mbak Tini. Oke, terima kasih Selamat banyak berkarya. sangat berkaya buat teman-teman gitu kan. Jadi mudah-mudahan semangatnya itu nggak cuma hari ini gitu kan, tapi benar-benar kita niatkan, kita azamkan kita untuk bisa memulai menulis untuk menerbitkan karya pertama kita. Nanti insya Allah akan dibantu ya sama Bu Endang kalau mau. Oke, saya sebagai MC mohon maaf atas segala kesalahan gitu kan. Ini di Banjarmasin tadi saya bilang kan panas banget harinya ya. Ini baru banget tiba-tiba petir kencang sekali ini tiba-tiba sekali. Padahal tadi panasnya Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Tadi saya mohon maaf jika ada kesalahan gitu kan, mohon dimaafkan dan juga tadi karena ada kesalahan link juga mohon dimaafkan. Ini jamnya dibelah ini. Saya ucapkan wassalamualaikum. Oh ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya kita mau dokumentasi dulu, yang bagi teman-teman yang bisa untuk membuka kamera boleh ya kita dokumentasi sebentar. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman. Selamat akhir pekan ya hari ini, di akhir pekan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.